Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Harus luar biasa Bapak Ibu, apalagi saya lihat kita baru sampai, kemudian segar-segar semua ya. Baik, yang kami hormati tim fasilitator yang mendampingi kegiatan ini. Bapak Ibu, untuk diketahui tim fasilitatornya kami pilihkan yang levelnya sudah duta teknologi. Itu dari tahun duta NTT tahun 2019, 20, 21, 22 ya, sehingga Bapak Ibu bisa belajar banyak nanti dari mereka. Dan level duta teknologi itu sudah ketat ya, pematik level 4 minimal, lalu pilih lagi dan seterusnya. Cukup saingan cukup ketat untuk sampai ke sana ya. Juga Bapak Ibu tim panitia penyelenggara yang kami hormati dan yang sangat kami banggakan dan kami cintai, kasihi Bapak Ibu peserta ya, dari peserta ini untuk literasi digital dari sekolah penggerak ya. Ada yang dari sekolah penggerak? Ada? Ada. Boleh tahu ada yang kepala sekolah hadir? Boleh tahu? Boleh? Ada ya? Berapa orang kira-kira kepala sekolah? Oh ya, sekitar 6-7 orang ya. Selain itu guru ya? Ya, guru boleh mau komite atau tidak mesti, tidak harus komite. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami kasih dan banggakan, pertama-tama sebagai umat dan insan yang beriman kepada Tuhan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat puji Tuhan, syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan sehat, berkat sehat, berkat semangat, berkat waktu dan segala-galanya, sehingga pada sore hari ini Bapak Ibu sudah sampai di tempat ini ya. Kalau tidak salah ada yang dari Manggarai Timur ya, ada betul? Boleh, paling banyak kan Manggarai Timur kalau salah. Coba boleh angkat tangan. Nah, betul kan? Sekolahnya paling banyak di sana. Makasih. Tepuk tangan untuk Manggarai Timur. Nah, sekalian saya mengingat-ingat angkatan 1 itu kabupaten mana gitu. Lalu Rotendau, boleh? Oh, banyak juga kan? Rote. Makasih. Tepuk tangan untuk Rote. Lalu Kota Kupang, mana Kota Kupang? Berarti semua kan Kota Kupang? Belum? Oke, tepuk tangan dulu Kota Kupang. Sudah 3 ya. Sumba Timur, boleh? Ya lengkap. Tepuk tangan di Sumba Timur. Sumba Tengah, boleh? Lumayan ya. Tepuk tangan Sumba Tengah. Ada yang belum angkatan 1? Angkatan 2 ada yang ikut ya? Dari kabupaten Sumba Tengah ya? Dari yang tambahan dari angkatan 2. Boleh yang angkatan 2 siapa? Ada yang angkatan 2 satu saja kan? 2, 3, mana lagi? 3 sekolah ya? Belum lengkap atau belum datang? Belum ya? Semua dari Sumba Tengah? Oh iya, dari kabupaten mana yang lain tambahannya? Sambil dicek nanti ya. Oh, Rotendau ya, Rote, baik Bapak Ibu. Pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan kami dari BGP. Ini kegiatan ini dihajatkan sangat mulia, sangat baik ya, dan ekspektasinya pun sangat tinggi ya, sehingga buat kriterianya kemarin dia saya arahkan kriteria pesertanya pun kita buat lebih rigid, minimal punya kompetensi dasar, berbiasa main TIK ya, biasa buat video, buat naskah, main Canva dan seterusnya itu minimal kemarin. Lalu saya konfirmasi itu ada yang guru penggerak di sini? Boleh angkat tangan. Berapa? Lumayan.
Ada 50%. Boleh tahu angkatan berapa? 8 terus? Oh ya, gini. Berarti gini, yang kalau angkatan 8 dan 9 nanti kita sementara kita klasifikasikan sebagai CGP dulu ya. Kelas yang angkatan 10 dan segera lulus ya, 10. Sekarang yang angkatan 1 sampai 7 dulu. Lumayan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lumayan, ada 8 lebih, hampir 10 ya. Tepuk tangan untuk teman-teman ya. Ya. Lalu yang angkatan 8, 9 yang sedang proses PPG, boleh? 1, 2, 3, atau di belakang lagi, apa saya lihat ya? Kayaknya sebelum lihat yang belakang. Oh belum ya. Ya, ini 3 orang ya. Berarti adalah 10 orang tadi dengan 11. Berarti yang ada yang masih seleksi di angkatan 10, 11? Adakah? Boleh angkat tangan, tidak usah malu-malu, siapa tahu saya bantu bisa lulus. Ya, oh lumayan, banyak. Baik, ini poin saya. Artinya Bapak Ibu, potensi sekolah penggerak itu nanti ditambah ada sekolah penggerak, ada guru penggeraknya, itu harapannya akan lebih bagus lagi ya. Nah ini yang bagus, saya coba melihat posisinya ya. Mudah-mudahan nanti yang angkatan 10 ini sudah proses wawancara dan simulasi mengajar ya. Segera, karena angkatan 10 kan segera diumumkan. Angkatan 11 itu Bapak Ibu sedang proses perpal. Kalau ada WA, ada apa di sistem disambangi ya SMPKB-nya. Kalau nanti misalnya kalau surat keterangannya misalkan ada yang belum ditandatangani oleh kepala dinas atau kepala bidang itu biasanya minta diulang. Artinya kalau Bapak Ibu sudah daftar jangan ditinggalkan, disambangi. Termasuk itu yang masing-masing proses seleksi itu karena ada saja informasi tambahan. Termasuk yang ada yang belum sertifikasi, boleh angkat tangan. Yang belum berarti sudah semua sertifikasi ya, PPG sudah semua ya? Belum. Oh, siapa yang belum boleh? Siapa tahu kita segera panggil ini. Oh banyak yang belum PPG ya. Baik, yang belum PPG coba sambangi SIM PKB-nya. Siapa tahu undangannya besok lusa terakhir untuk konfirmasi. Sudah disebar undangan. Ya. Apakah ada yang mempasrahkan akun SIM PKB-nya ke operator? Tidak, cek sendiri Bapak. Cek sendiri. Nah kalau ada yang pasrahkan itu kita minta pulang aja ya. Ya Bapak Ibu, banyak kegiatan yang ini yang PPG tahap 3 yang sudah kita undang. NTT itu sekitar 3.000, termasuk banyak tahun ini kita yang untuk yang sudah diundang. Yang di antara diundang itu tadi pagi kita cek, yang baru konfirmasi kesiapannya adalah ada yang belum 700-an ya Kristin ya, 700-an yang belum. Awas kalau Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu yang belum konfirmasi, rugi ya. Coba cek, atau ada teman-teman Bapak Ibu di sekolah yang belum konfirmasi, sudah diundang, tidak mau tahu, tidak mau lihat-lihat SIM PKB-nya. Bahaya, nanti belum diundang nanti marah, ada protes lagi kepala BGP. Saya dapat WA Pak, saya sudah kepala sekolah, kenapa saya belum diundang-undang Pak, padahal staf saya, guru saya sudah diundang yang masa kerjanya belakangan. Ada yang WA gitu, saya cek, Bapak sudah cek belum dakodiknya? Belum perpal Pak, saya masih di sekolah lama. Wah ini jadi Bapak salah sendiri, kenapa salahkan kepala BGP, saya bilang gitu ya. Nah Bapak Ibu, di era sekarang ini kita sudah by system lebih banyak ya. By system udah basisnya di generasi digital sudah. Kita sedikit yang bersurat, dikit-dikit bersurat itu sudah tidak zamannya. Selalu bersurat, apalagi sistem Bapak Ibu sudah tersistem semua. Yang penting dapodiknya jangan, kalau Bapak Ibu pindah cepat, dapodiknya di perpal oleh operator, kasih tahu, lapor ke dinas juga supaya
yang mengkawal data dapurnya sendiri, Bapak Ibu, jangan pasrahkan kepada operator gitu. Kalau apalagi kepala sekolah itu penyakitnya itu sering mempasrahkan kepada operator. Nanti pas ada kendala, tidak pernah diverifikasi, divalidasi, dapodiknya mulai ngeluh ke atas. Padahal masalahnya pada diri sendiri. Ini sering, Bapak Ibu. Saya 20 tahun itu urusan dengan guru itu cukup lama. Tahu penyakitnya. Yang operator borongan 10-15 sekolah saya tahu, ya. Ada juga seperti itu Bapak Ibu lapangan. Saya ini orang lapangan yang bisa dikibuli. Ya, kondisi-kondisi spesifik lapangan itu saya dapat lihat, tahu, dan tidak hanya dapat bocoran, tapi memang kami lihat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini tentang literasi digital ini kelihatannya sederhana, tapi itu sangat-sangat fundamental. Apalagi terlebih sekarang, udah baca Undang-Undang ASN 20 2023? Hati-hati di kembali ya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang lupa Sisdiknas, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Kalau Undang-Undang nomor 23 tahun Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 apa itu? Tentang ASN, Bapak Ibu. Ini baru kemarin ditaikkan Pak Jokowi, Pak. Nah, di Undang-Undang ASN itu Bapak Ibu, literasi digital itu wajib. Bahkan teman-teman tenaga teknis yang masuk K2 itu nanti harus melek digital, karena sistem pengangkatan P3K itu harus tenaga pelaksana itu udah nanti sedikit menggunakan tenaga, tapi lebih ke arah digitalisasi, ya. Sistemnya berbasis elektronik, itu sudah basis elektronik, maka pertumbuhan PNS itu sudah, kalau ada pensiun 5 yang diangkat 3, sehingga sekarang formasi PNS itu lebih kecil. Dan kalau honorer yang sudah terdata itu diangkat melalui P3K, akan menjadi P3K. Tetapi P3K-nya harus mulai digital dulu. Bisa main microsite, buat bisa video, buat itu. Kalau masih hanya menjadi penjaga pos satpam itu sudah susah, ya, susah. Penjaga hanya cleaning service itu susah, itu sudah outsourcing. Sopir itu outsourcing, tidak boleh dari PNS. Satpam itu tidak boleh PNS, harus outsourcing. Nah, ini kebijakan merit system untuk pengangkatan itu seperti itu. Makanya guru itu dipenuhi melalui P3K paling banyak, belum ada diangkat khusus PNS. Nah, ini tadi ada yang ikut Zoom, ada yang ikut YouTube-nya Ibu Dirjen dengan Menpan pagi, ada kan? Terbang. Tadi saya ikut juga. Kita sedang Direktorat Jenderal GTK, Dirjen tadi sudah sampaikan, sedang menyiapkan usulan untuk formasi P3K tahun 2024. Ya, silakan bersiap-siap untuk yang belum P3K, siapkan diri. Nanti kalau tidak bisa masuk sekarang formasi khusus atau masih formasi umum, ya nanti di tahun 2024 silakan berjuang. Ya, semua itu nanti ada mengalir berkat Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ruang-ruang untuk kita memenuhi kebutuhan guru, tenaga pendidikan itu akan terus ada. Ya, saya ikuti terus itu di tengah kesibukan kita yang lain, tapi ini masih Zoom saya. Sebentar ke Zoom sampai jam 10, jam 11. Itulah teknologi digital sangat terbantu kita, Bapak Ibu. Ya, sangat terbantu. Saya mengendalikan program di BGP itu tidak selamanya ketemu tatap muka, karena apalagi kita kegiatannya banyak tim di daerah, saya kadang di mana gitu, dengan apalagi dengan luasnya NTT di kabupaten mana, tim saya juga terbatas, maka itu Bapak Ibu pendekatannya adalah mengkonsolidasikan lewat teknologi.
Sehingga ini termasuk perencanaan ini PIC-nya dia itu kita Pak Zoom, entah Pak ada yang baru kita Zoom dengan tim fasilitator Ibu Dewi, Ibu Hir, Pak Hiru, Pak Posma, Ibu Dewi, Pak Dian itu kita Zoom terus persiapannya. Dan saya kawal betul, sertanya tim fasilitator nanti. Saya kawal betul secara substansi, secara akademis apa yang harus dibekali Bapak Ibu, dikuatkan. Saya kawal terus karena saya punya passion, saya orang fungsional lama 15 tahun saya jadi Widya Suara, biasa melatih guru, kepala sekolah, pengawas. Saya tidak ingin programnya sekedar jalan, tapi harus dipastikan dia akan tervalidasi, dikuatkan untuk tujuan-tujuan itu. Nah, Bapak Ibu saya hormati, ada fenomena yang cukup membuat kita harus berpikir keras. Sekarang kan ekosistem IKN ini, ya, kalau sekolah penggerak kan wajib IKN. Jadi apalagi angkatan 1 kan sudah tahun ketiga, bahkan 2,5 tahun jalan, tinggal 1 semester kan. Iya. Nah, tapi secara umum kita praktek baik yang dari angkatan 1 itu belum banyak terpublis, ya. Kami kemarin juga baru selesai rakor hari Sabtu malam dengan fasilitator. Saya lihat ada cerita dari pantauan tim fasilitator itu Bapak Ibu sudah banyak menghasilkan praktek baik di sekolah. Betul tidak? Betul tidak? Jangan ragu-ragu, mantap, betul. Betul bilang itu. Tepuk tangan dulu. Nah, praktek baik Bapak Ibu itu memang harus kita bagikan kepada yang lain supaya marwahnya sekolah penggerak itu memang menghasilkan praktek baik. Nah, yang saya lihat fenomenanya praktek baiknya ada, mungkin banyak, tetapi mengemasnya supaya layak tayang itu kan ini penting. Nah, maka kegiatan ini adalah dalam rangka itu Bapak Ibu. Kita inginkan praktek-praktek baik Bapak Ibu yang dikemas, yang sudah ada itu dalam UKM, dalam P5, dalam Kompel, silahkan nanti dikemas dan itu yang salah satu yang Bapak Ibu harus hasilkan. Termasuk bagaimana PMM-nya kan sering sepantau itu sekolah penggerak, ada yang banyak gurunya yang belum tune in dengan PMM, padahal PMM itu adalah barang yang mewah Bapak Ibu. Salah satu yang terbaru di PMM itu adalah ada fitur refleksi kompetensi untuk pengembangan diri PKB guru. Itu sudah ada di PMM. Ada yang sudah buka itu sampai ke sana? Belum? Nanti udah ya. Lihat itu Bapak Ibu akan nanti dari situ kita akan punya rekomendasi kompetensi apa yang Bapak Ibu butuhkan berdasarkan Perdirjen 2626 tentang model kompetensi guru. Pernah baca ini? Pernah dengar? Nah, kalau belum nanti saya ajak lebih banyak. Bapak Ibu, model kompetensi guru di Perjanjian 2626 ini harus Bapak Ibu baca. Seperti apa nanti saya jelaskan secara singkat saja. Ya, tapi sebelum lebih jauh ke sini saya ingin berikan challenge Bapak Ibu. Praktek-praktek baik Bapak Ibu itu di sekolah kemudian sudah mulai bisa dikemas dalam bentuk video atau naskah nanti di sini selama 4 hari kita kegiatan. Nanti di bulan Desember mungkin minggu pertama kedua kita akan mengundang semua sekolah penggerak antara 1 terutama dan 2 untuk ekspos praktek baiknya, ya, ekspos praktek baiknya. Siap hadir? Siap. Mana Bapak Ibu Kepala coba dulu. Nah, gimana Bapak Ibu Kepala dulu siap? Siap. Kalau tidak siap kami dialihkan anggarannya, ya. Kalau siap,
Tapi yang siap jangan hanya kepala sekolah, harus timnya ya. Praktek-praktek baik itu harus dikemas dan siap dibagikan nanti di momentum expose. Nah, expose praktek baik itu akan kita nilai kelayakannya atau istilahnya akan dikurasi. Akan kita kurasi, oh ini oleh tim fasilitator nanti saya hanya memfasilitasi, tapi saya ingin BGP ingin kegiatan itu bermanfaat. Hasilnya nanti kita bisa berbagi. Bila perlu jadi buku dia, ya, jadi buku, jadi naskah, kita jadikan buku, maka itu akan menjadi karya-karya monumental dari teman-teman sekolah penggerak. Ya, ini saya challenge langsung, saya siapkan anggaran untuk itu. Kalau Bapak Ibu tidak manfaatkan, rugi. Nanti yang Bapak Kepala Sekolah Ibu Kepala sudah hadir, yang hadir wakilnya, gurunya salam ya. Dari saya, salam hormat, ditunggu praktek baiknya untuk dibagikan nanti di bulan Desember ya. Dan kita akan buatkan kegiatan yang bagus, mau di hotel mana nanti kita tunggu. Kita akan validasi, kurasi praktek baiknya itu oleh tim, dan itu akan menjadi kebanggaan kita bahwa kita punya praktek baik yang layak kita akan imbaskan, bagikan kepada yang lain. Karena Bapak Ibu punya tanggung jawab moral di sekolah penggerak untuk bisa berbagi. Karena paling dulu melaksanakan IKM, ya. Kurikulum Merdeka kan paling dulu sekolah, apalagi kelas 1. Itu tanggung jawab moralnya seperti itu. Sehingga ini clear, saya sudah sampaikan, Bapak Ibu siapkan diri untuk berbagi praktek baik di bulan Desember. Sekarang dibekali. Nanti kalau datang lagi kan enak, kita bisa undang datang lagi. Sanggup Bapak Ibu datang? Hadir? Hadir. Nanti kita tunggu. Pokoknya saya sudah minta tim Pokjanya buat cepat kirimkan POM kesanggupan untuk POM bahwa mereka memiliki praktek baik dan siap mengikuti expose praktek baik di bulan Desember. Itu formnya sudah siap, kalau tinggal diisi. Kelihatan nanti yang tidak punya praktek baik jangan dipasangkan kalau tidak punya, ya. Tapi yang sudah yakin sudah punya, tinggal dikemas. Dan sekarang kan belajar ngemasnya di sini 4 hari oleh tim Ibu Dewi, Pak Posma, Pak Hiro, itu dia latih untuk mengemas praktek baiknya. Lalu bulan Desember awal paling telat minggu kedua, Bapak Ibu kita sudah undang untuk berbagi. Nanti skemanya seperti apa sedang disiapkan. Yang jelas arahnya sudah disiapkan. Baik, Bapak Ibu. Halo. Hai. Bahasa Inggris. Ya. Dikit lagi. Nah, model kompetensi guru. Coba angkat Christine ke tabel yang bawah. Ada tabel level 1, 2, 3, 4 di lampiran kayaknya. Kayak lampiran. Terus di lampiran ya. Ya, ini di lampiran 1 ini Bapak Ibu. Nanti model kompetensi guru itu ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi apa? Profesional. Masih 4. Masing-masing kompetensi nanti ada level 1 sampai 5. Saya mau jelaskan. Kata kuncinya adalah level 1 itu adalah memahami prinsip, konsep, teori, prosedur, itulah kata kuncinya. Level 2 kata kuncinya menerapkan, melakukan, menerapkan. Apa yang dipahami, apa yang diketahui, diterapkan di kelas. Itu level 2. Lalu level 3 adalah mengevaluasi dan merefleksikan. Artinya apa yang sudah dilakukan, diterapkan, dievaluasi diri. Sehingga sampai nanti menghasilkan praktek baik di level 3. Nah, praktek baiknya itu diimbaskan, maka nanti ada kolaborasi di level 4 itu.
ada kolaborasi, ada kerjasama untuk berbagi di komunitas belajar dan seterusnya. Dan terakhir di level 5 adalah sebagai level mahir namanya, ya. Level mahir itu udah levelnya menjadi konsultan atau pembimbing teman sejawat. Nah, kalau level 1 ini identik dengan mahasiswa yang baru lulus PPG, itu level 1. Artinya kalau Bapak Ibu sudah di kelas 1, 2, 3 tahun, minimal level 2. Level 2 itu adalah menerapkan. Sehingga kesetaraannya level 2 itu adalah guru pertama, bukan 3A, 3B, guru honor, PPB. Itu P3K, itulah levelnya harus minimal level 2. Karena mereka sudah menerapkan. Nah, setelah menerapkan 1 tahun, 2 tahun, maka mereka sudah mulai mengevaluasi diri, merefleksi diri. Refleksi diri, maka itu namanya adalah level 3, artinya guru muda. Guru 3C, 3D itu udah levelnya udah evaluasi diri, refleksi diri, menghasilkan praktek baik. Kalau praktek baik sudah diterapkan, nanti di evaluasi diri, setelah sering evaluasi perbaiki nanti menjadi praktek baik. Nah, praktek baik itu disebarkan, didiseminasikan, dibagikan kepada orang lain, itu udah levelnya level 4, guru madya. Ya, guru madya itu sudah bisa berbagi, berkolaborasi juga. Nah, terakhir nanti level mahir itu adalah yang tadi yang levelnya guru yang ini. Nah, ini jawaban Bapak pembimbing sejawat. Ini lebih singkat ini, ya. Memahami level 1, level 2-nya menerapkan, level 3 itu mengevaluasi dan merefleksi diri, level 4 itu berbagi dengan sejawat, dan jadi ini menerima bimbing. Nah, sehingga level Bapak Ibu boleh, kalau sudah levelnya kalau mau disebut sebagai fasilitator, sebagai narasumber, maka Bapak Ibu levelnya harus level ini, level 4. Syaratnya harus punya praktek baik. Itu baru boleh dikatakan bisa berbagi. Tetapi yang dibagikan adalah praktek baiknya. Kalau yang dibagikan slide yang dapat dari sini nanti tidak pernah punya karya, jualan keliling, tapi yang dijual slide orang, itu belum lagi, itu tidak boleh level berbagi, tidak boleh seperti itu. Bapak Ibu, kita praktisi itu harus punya praktek baik, baru layak disebut sebagai fasilitator, sebagai narasumber. Ada daerah yang sering ribut-ribut yang tentang yang lebih berhak berbagi untuk jadi fasilitator apa dan seterusnya. Saya tanya, praktek baiknya mana? Nggak ada. Kalau tidak ada, jangan terlalu kepedean mau berbagi saja. Kalau hanya modalnya slide-slide yang dari mana-mana saja, sehingga reda, tidak boleh ribut di sana. Bapak Ibu, selanjutnya nanti yang Bapak Ibu kepala sekolah ada juga Perjanjian 65 tentang model kepemimpinan kepala sekolah, ada juga nanti dibaca. Ada juga yang pengawas, sekarang peran baru pengawas sudah ada Perjanjian 4831 2023. Itu tentang peran baru pengawas sebagai pendamping kepala sekolah. Nanti pengawas itu ansih, dia tugas barunya adalah mendampingi kepala sekolah. Sampai ke guru itu tidak sampai, boleh mensupervisi guru apabila kepala sekolahnya minta buku tolong. Tetapi tugas supervisi itu guru adalah tugas kepala sekolah, bukan tugas pengawas di peran baru ini nanti, ya. Kepala sekolah, pengawas itu fokus kepada menjadi konsultan sekolah. Dia akan masuk melalui kepala sekolah. Keren sebenarnya, baju barunya pengawas itu adalah konsultan. Tapi siapkah menjadi konsultan? Nah, ini tantangannya adalah harus siap jadi konsultan. Makanya sekarang calon pengawas itu harus orang-orang yang energik, orang muda, minimal punya sertifikat guru penggerak, baru bisa jadi pengawas. Karena harapannya guru penggerak itu sebagai modal dasar saja, harus masih dikembangkan diri terus. Jangan nanti puas dengan
predikat guru penggerak. Saya lihat guru penggerak pun harus belajar lebih banyak lagi. Tidak cukup dengan apa yang sudah didapatkan 6 bulan, 9 bulan atau 1 tahun yang sebelumnya. Ya, banyak, tidak cukup. Ya, sehingga kita dorong belajar terus. Entah jadi duta teknologi atau apapun, belajar terus karena eksistensi seorang guru penggerak itu akan dilihat dari kemauan dia berbagi terus tanpa henti, bergerak, tergerak, menggerakkan sampai berdampak. Itu PR besar. Dan kita NTT butuh sekali banyak orang-orang yang menjadi agen perubahan di sekolah. Minimal jadi guru penggerak ataupun tidak jadi guru penggerak tapi punya cara berpikir, cara bekerja, mampu berbagi, itu juga menjadi andalan kita. Ya, karena kepulauan kita sangat jauh-jauh. Harus hanya mengandalkan dari provinsi, tempatnya jauh sekali, Bapak Ibu. Ya, biayanya besar. Bapak Ibu lihat kan tiket harganya dari Manggarai saja itu sudah PP 4 juta. Betul tidak? Ya, belum dari Sumba mahal juga. Artinya mengumpulkan Bapak Ibu 100 saja di sini itu minimal kita harus transportasinya perjalanannya itu sampai 300-400 juta. Setengah M itu minimal habis lebih sampai 600 juta untuk satu kegiatan karena transportasinya mahal, hotelnya mahal. Maka Bapak Ibu kita manfaatkan kesempatan yang langka ini untuk kita berbagi, yaitu real. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami cintai dan banggakan, tantangan kita melihat literasi siswa, numerasi siswa yang masih rendah itu di depan mata. Ya, bahkan saya mendapat informasi laporan ada guru kita yang di daerah-daerah tertentu tuh yang masih hanya guru yang tinggal di situ, tapi waktu pendidikannya SMA, SMK mereka yang mengajar. Guru yang di kota tidak mau datang ke daerah itu, ada juga begitu. Ya, nah demikian begitu banyak tantangannya di sekolah dan di daerah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini transformasi digital menjadi solusi kita. Termasuk nanti sedang dikembangkan PNM yang versi offline itu dalam jangka belum lama, nanti mudah-mudahan itu segera. Tapi prototipenya ada namanya awan penggerak. Ya, itu masih diuji coba di Papua dan Maluku Utara. Nanti kalau sudah selesai uji cobanya di Papua dan sudah lumayan bisa, nanti rencana saya akan bawa ke NTT. Mana daerah-daerah yang blank spot itu nanti dia bisa identifikasi sekolah-sekolah yang blank spot itu akan kita latih bagaimana menggunakan awan penggerak itu tanpa jaringan internet bisa berbagi, ya, bisa berbagi di sekolahnya, bisa berbagi. Nah, artinya Bapak Ibu di kebijakan Merdeka Belajar ini sangat banyak terobosan-terobosan yang Bapak Ibu sudah rasakan, apalagi di sekolah penggerak sangat dekat lebih dulu melihat itu. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab, punya moral, punya tanggung jawab akademik untuk mensukseskannya dan membuat berdampak sampai ke murid. Ya, membuat berdampak. Terakhir saya mau sampaikan, kita juga ada apresiasi guru, kemarin sudah ada terbaik 1-2-3-nya sudah. Sekarang ada yang sedang kita mulai penilaian apresiasi guru penulis esai. Adakah yang ikut di antara kita ini menulis esai kemarin? Ada? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ikut pasti tatonya juga ya. Ini yang peserta ada nggak? 1, 2 berapa? Nah, ya baik Bapak. Itu belum lama lagi kita akan sedang proses penilaian. Minggu depan kemungkinan 1-2 minggu lagi kita akan tentukan sudah dapat jawabannya. Nanti Bapak Ibu yang terundang daring untuk interview nanti akan dihubungi. Kemudian yang berhasil akan diundang ke Kupang juga untuk
memperbaiki isinya dan kita akan siapkan menjadi buku. Nanti Bapak Ibu setelah dicetak, Bapak Ibu juga punya ini. Buku itu akan kita jadikan souvenir untuk tamu, untuk siapa gitu, untuk hadiah dan seterusnya. Itu akan tulisan-tulisan Bapak Ibu akan sangat-sangat. Itu praktek baik, itu kan isinya praktek baik, itu akan mengubah. Demikian juga tadi yang saya maksud expose praktek baik sekolah penggerak itu juga ujungnya nanti akan jadi buku, ya. Sehingga Bapak Ibu kita akan punya antologi isai tentang praktek baik guru dalam transformasi pembelajaran, dalam menggerakkan komunitas belajar. Nanti ada praktek baik sekolah penggerak tentang ABC dan seterusnya, tentang program pelajaran Pancasila dan seterusnya. Itu akan kaya kita dengan praktek baik dan kita akan himpun dari Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, itu mungkin poin saya yang terkait dengan kegiatan kita 4 hari ke depan. Bapak Ibu, kami doakan semoga Bapak Ibu tetap sehat, semangat untuk mengikuti, selamat berdiskusi, mengolah karya dan seterusnya. Nanti kita tunggu di praktek baiknya itu, ya. Dan kita akan kegiatan ini akan ada, mudah-mudahan ada tahap 2, bahkan juga akan segera kita yang kelompok dan seterusnya yang belum dijamah. Bahkan apakah ada Bapak Ibu sekolah penggerak yang kelompoknya belum tersentuh sama sekali? Hah? Ada? Ada? Ya? Oh, kalau belum dapat, ya nanti lain jalurnya. Maksudnya yang sudah dapat tapi belum disentuh. Kalau ada nanti sampaikan ya, sampaikan ke kita supaya kita latih orang yang mampu memanfaatkan kelompok tadi, kan ada. Baik Bapak Ibu, supaya tidak lupa ya, kita buka dulu. Mohon dengan izin Bapak Ibu kita semua dan mohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan penguatan literasi digital bagi guru tahap 1 di Hotel Leo Aston tanggal 6 sampai 9 November 2023 kita nyatakan dibuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkegiatan, selamat berbagi, berdiskusi. Semoga Bapak Ibu sehat, semangat dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Kami doakan Tuhan berkati dan sekian, shalom.